Ahli hukum perseroan Roli Valentina yang dihadirkan pihak terdakwa mengatakan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian perseroan harus merujuk pada laporan keuangan yang telah diaudit, khususnya laporan laba rugi. Jika pembelian dilakukan sesuai kontrak, harga wajar serta barang diterima sesuai kuantitas dan kualitas, maka tidak terdapat kerugian dalam transaksi pembelian. Saksi juga menegaskan kerugian BUMN tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Berdasarkan Undang-Undang BUMN, kerugian perseroan merupakan risiko korporasi yang terpisah dari keuangan negara. Terdakwa Hari Karyuliarto menyayangkan banyaknya kekeliruan pemahaman terkait perkara LNG, termasuk yang disampaikan oleh mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang menurutnya turut mempengaruhi penanganan kasus. Nanti yang komentar terkait saksi-saksi sidang hari ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Ahok, beliau jangan terlalu banyak mengobrol opini di luar. Sudah jelas apa yang dia sampaikan di persidangan, sudah terbuka sidangnya, gimana dia berbelit-belit mengakui keuntungan. Dan sekarang nggak perlulah membuat opini dengan minta tolong Pak Mahfud di podcastnya dia. Itu nggak perlu, karena kita harus menghargai sidang yang sudah terjadi. Nah, soal dia merasa tidak nyaman diajak berdoa mungkin oleh salah satu saudara saya, ya itu berdoa itu kan hal yang baik. Kenapa dia tidak nyaman dan malah mentertawakan? Saya pikir Pak Ahok sabar aja, lihat persidangan aja gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia periode 2023-2024. Usai menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Holil Komas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka korupsi kuota haji 2023-2024, kini KPK menerapkan 2 tersangka baru dari klaster swasta. Keduanya yakni Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tur Travel Haji Umrah Republik Indonesia. Keduanya diduga berperan aktif dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan serta melakukan pemberian uang kepada penyelenggara negara. Orang tersangka yaitu 1 saudara ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktor dan 2 saudara ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Sehingga sampai saat ini jumlah yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah 4 orang. Tapi tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini karena tadi ada klaster yang satunya lagi tentunya dari pihak penyelenggara negaranya maupun dari pihak swastanya juga akan kami cari, kami kumpulkan bukti-bukti sehingga dengan bukti-bukti yang cukup, setelah ditemukan bukti yang cukup. Ex-Wakil Menteri Tenaga Kerjaan Immanuel Noel Ebenezer mengajukan diri menjadi tahanan rumah ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengajuan ini tak lepas dari adanya pengalihan status menjadi tahanan rumah dari KPK kepada ex-Menteri Agama Yakut Holil Komas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Tahanan rumah sudah mengajukan dan dikabulkan. Nanti per kapan bang pindahnya bang? Per hari ini dari tahanan rumah dikabulkan menjadi rumah tahanan. Sambil duduk ya pak. Oke. Tenang dulu ya. Pernyataan Noel disampaikan sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin. Saat ini Noel ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
Dalam pernyataannya, Noel juga sempat menyinggung kinerja pimpinan KPK hingga mendesak mereka untuk mundur terkait pemindahan lokasi penahanan ex-Menteri Agama Gus Yakut dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah beberapa waktu lalu. Noel menganggap kebijakan tersebut sebagai skandal besar dan aib dalam sejarah KPK. Berbulan-bulan itu dapatnya. Gitu. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelumnya Nadiem sempat dibantarkan untuk menjalani operasi. Sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nadiem mengungkapkan dirinya baru saja menjalani operasi lanjutan di sela libur Hari Raya Idul Fitri. Meski masih dalam proses pemulihan, Nadiem memastikan dirinya siap mengikuti persidangan. Sidang dimulai sekitar pukul 11 siang dengan agenda pemeriksaan ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Untuk menghadapi sidang, namun sekitar 6 hari yang lalu saya mengalami tindakan operasi keempat dan ternyata ada kemunduran, berarti harus mengulang lagi dari awal. Jadi masih ada satu lagi tindakan operasi yang harus dilakukan, namun nanti bagaimana penanganannya mungkin akan dilaporkan dalam resum medis. Pemirsa, dalam persidangan ahli pajak dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Meidi Jati mengaku menemukan uang sebesar 809 miliar rupiah dalam SPT PT Gojek Indonesia. Namun menurutnya untuk memeriksa aliran dana 809 miliar tersebut tak bisa hanya dari laporan SPT tahunan, tetapi harus membuka rekening Nadiem. Ya kan, oke, di situ itu ada di bagian A, ya kan, ada jumlah modal disetor dengan nama PT GoTo Gojek Tokopedia 809 miliar 495 125 ribu. Pertanyaan saya Pak Dali, apakah itu adalah harta perolehan yang didapat oleh PT Gojek Indonesia? Berdasarkan pelaporan SPT tahunan 2021 di dalam lampiran 5 dinyatakan bahwa pada tahun 2021 PT Gojek Indonesia menyatakan bahwa pada tahun tersebut terdapat pemegang saham baru, yaitu PT GoTo Gojek Tokopedia yang melakukan penyetoran modal sebesar 809 miliar sekian, sehingga penyertaannya menguasai 99,98%. Karena pelaporan SPT tahunan itu adalah saldo akhir tahun, Pak, bukan per transaksi, maka untuk menjawab per detail itu tidak cukup dengan laporan SPT, tapi harus membuka rekening dari Pak Nadiem Makarim untuk bisa memastikan. Rekeningnya. Iya, Pak. Jadi tadi